Kamu kayak terharu banget, kenapa? Ya saya lagi menghadap fase di mana saya rasa kayak hopeless gitu, Mbak Nana. Hopeless, Bi. Bi, tapi kenapa Allah memberikan kita ujian? Apakah karena kita banyak dosa? Karena kan ada tuh, kamu sih kayak gitu, berdosa makanya gak dapet jodoh gitu. Atau karena kelakuannya sih makanya gak dapet anak. Jadi seolah-olah ujian kita itu karena kita berdosa, jadi Allah menguji kita. Hidup memang tidak bisa luput dari letih, capek, problem. Tidak ada yang bisa itu. Capek mutlak ada. Istirahat aja bisa capek. Abi mau tanya, Abi pernah nggak capek banget lagi capek-capeknya sumpek? Itu ada apa peristiwa yang Abi ingat? Dan Abi menggerutu nggak, harus jujur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senangnya bisa kembali hadir di Pesantren Kilat. Ini kali kita kedua ya, Abiku. Tahun lalu juga Narasi bikin Pesantren Kilat, dan rasa-rasanya tahun ini jauh lebih ramai ya, Bi. Dari ujung ke ujung penuh semuanya ruangan. Alhamdulillah, senang sekali. Alhamdulillah, senang. Dan senang banget Syihab-Syihab bisa kembali hadir di Pesantren Kilat. Karena rasanya berbeda. Kalau saya ngobrol sama Abi, dan ngobrolnya juga bisa ngobrol bersama ribuan orang seperti ini. Selama ini ngobrolnya hanya berdua, tayangnya di TV, di Indosiar pukul 17.30 setiap hari menjelang berbuka puasa. Sekalian aku promo. Tapi rasanya beda. Kalau ngobrol cuma berdua dan ngobrol bersama, hari ini tadi aku dibilangin ada 2.000 jamaah, Bi. 2.000 jamaah kita akan ngobrol. Dan topiknya kayaknya pas banget, karena banyak yang DM aku bilang, Kak, ini hidupku banget loh, Kak, lagi capek-capeknya kok pas banget Syihab-Syihab kita ngomongin ini. Kata Al-Quran ketika hidup lagi capek-capeknya. Karena memang terkadang itu yang kita rasakan, Abiku. Stres, sumpek, rasanya ini kok masalah demi masalah datang bertubi-tubi. Kadang kemudian mikirnya, aduh capek banget, nggak selesai-selesai gitu ya. Dan memang ternyata di Al-Quran pun sudah diperingatkan ya, Bi. Sudah ada beberapa ayat yang menyebut, ya memang hidup akan susah. Tapi kuncinya, Bi, apa yang harus kita lakukan kalau hidup lagi capek-capeknya, Abiko? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya lebih keras punya Nana. Yang pertama dulu kita harus akui bahwa hidup memang tidak bisa luput dari letih, capek, problem. Tidak ada yang bisa itu. Ada ungkapan dalam bahasa Arab, mahad mustarih wala hatta ibnul jarih. Itu ayah saya sering ungkapkan itu. Tidak ada orang di dunia ini yang sepanjang hidupnya mendapatkan rahat, kesenangan. Walaupun dia itu ibnul jarih, seorang yang kaya, penguasa besar. Bisa jadi orang semakin menjadi penguasa semakin banyak problem dan kesusahan yang dihadapi. Al-Quran sejak dini menggarisbawahi laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami telah menciptakan manusia akan mengalami kesedihan, kesusahan, kesulitan dalam perjalanan hidupnya. Jadi di Al-Quran pun sudah dibilang kita ini akan susah, akan sulit. Ya pasti. Paling tidak kita mengalami kesulitan menghadapi daya tarik bumi. Kita harus bekerja, kita harus berjalan. Al-Quran menggarisbawahi sejak semula, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menciptakan hidup, menciptakan mati dan hidup
untuk menguji kamu. Nah, ujiannya itu bisa bermacam-macam. Antara lain dalam konteks mengalami kesulitan, mengalami kepayahan, apa Anda sabar, apa Anda bisa berusaha menanggulangi itu dan sebagainya. Semua itu untuk pada akhirnya Allah membuktikan pada masing-masing siapakah di antara yang hidup ini yang lebih baik amalnya. Jadi capek mutlak ada. Istirahat aja bisa capek. Terus, jadi itu keniscayaan hidup. Nah, tinggal kita mencari cara, bagaimana caranya, bagaimana apa yang harus ditempuh supaya kecapekan, keletihan, kesedihan dan lain-lain sebagainya itu dapat kita lalui dengan aman sehingga kita mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuan yang diharapkan itu pada akhirnya adalah hidup dalam suatu negeri yang tidak ada capeknya, tidak ada keringatnya, tidak ada keresahannya. Di surga itu, Abiku? Itu di surga. Kalau selama di dunia Anda pasti capek. Tapi kenapa Allah memberikan kita ujian? Apakah karena kita banyak dosa? Karena kan ada tuh, kamu sih kayak gitu berdosa makanya nggak dapat jodoh gitu. Atau karena kelakuannya sih makanya nggak dapat anak. Jadi seolah-olah ujian kita itu karena kita berdosa. Jadi Allah menguji kita. Banyak sebab sehingga kita mengalami apa yang tidak enak itu, apa yang capek itu. Kita mari lihat. Yang pertama apa? Yang pertama, Anda memang diuji oleh Tuhan. Ini orang mampu atau tidak? Itu satu ujian. Yang kedua, Anda ditugaskan melakukan sesuatu, tetapi Anda tidak mau. Anda tidak mau melaksanakan itu. Sehingga Tuhan menjatuhkan sanksi atas keengganan Anda melaksanakan tugas itu. Itu namanya ini tadi yang ditanyakan bahwa apakah ujian itu karena kita berdosa. Karena berdosa. Ya, itu salah satu sebabnya. Salah satu karena dosa. Jadi yang salah siapa? Yang berdosa yang salah. Karena itu Tuhan berkata, minta ampun supaya segera Tapi itu satu dari sekian sebab. Atau seperti yang dikatakan orang, kalau Anda ingin memperoleh madu dari sarang lebah, Anda harus siap disengat oleh lebah. Afa hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullah. Apa kamu kira kamu bisa masuk surga sedang kamu belum mengalami apa yang dialami umat-umat yang terdahulu? Mereka ditimpa oleh kesulitan, ditimpa oleh kesedihan, mereka goncang dalam hidupnya. Sampai-sampai mereka berkata bersama Rasul, kapan ini selesai persoalan? Itu biaya, harga untuk masuk surga. Mau berleha-leha di dunia, tidak mau melaksanakan tugas Anda tidak dapatkan itu. Itu satu. Ada lagi, yang keempat, kenapa orang letih? Kenapa letih? Kenapa ada ini? Tuhan tidak jarang memberikan Anda nikmat, tetapi melalui cara yang didahului oleh kesulitan, oleh sesuatu yang tidak menyenangkan Anda. Karena itu tidak jarang kata orang-orang bijak itu kam min yaumin bakaitu fihi falamma walla bakaitu alaihi. Sekian banyak hari
Yang aku ketika itu mencucurkan air mata, tetapi setelah berlalu hari-hari itu, saya mencucurkan lagi air mata kegembiraan. Dan seketika itu saya menyesal, kenapa dulu saya menangis. Jadi boleh jadi, ada satu orang ketabrak, dibawa ke rumah sakit, diperiksa. Ternyata dia punya penyakit yang lebih parah dari itu. Kalau dia tidak ketabrak, enggak kehukuman penyakitnya. Jadi begitu Tuhan mengatur. Karena itu, kalau terdapat sesuatu yang tidak menyenangkan Anda, jangan dulu menggerutu. Lakukan introspeksi. Boleh jadi kesalahan Anda. Kalau kesalahan Anda, mohonlah ampun kepada Tuhan. Kalau bukan kesalahan Anda, yakinlah bahwa itu ujian untuk meningkatkan Anda kepada tingkat yang lebih tinggi. Karena itu tidak jarang, kata ulama-ulama, Tuhan menimpakan sesuatu yang tidak menyenangkan seseorang karena Tuhan ingin agar yang bersangkutan mengingat dia. Tuhan rindu mendengar keluhan Anda. Jadi cara Allah mengingatkan. Cara Allah mengingatkan. Cara Allah mendorong Anda untuk ini. Untuk meminta. Cara Allah untuk menjadikan Anda mengetahui kesalahan. Kita ambil soal lingkungan hidup. Zaharal fasadu fil wal bahri ma kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di laut dan di darat akibat ulah manusia. Allah menjatuhkan sanksi kepada mereka supaya mereka bertobat dan memperbaiki diri. Jadi sanksi itu mengundang kita untuk memperbaiki diri. Jadi jangan bersangka buruk pada Tuhan. Cari sebabnya. Abi, betul tidak orang yang semakin kuat imannya, semakin baik agamanya, semakin berat ujiannya? Betul. Ya, kok gitu? Iya. Anak SD saya uji dengan ujian untuk anak SMP. Tidak dong. Anak SMA diuji dengan ujian anak fakultas. Tidak dong. Tapi konteksnya kalau kita semakin beriman, Allah justru semakin menguji supaya supaya Anda mendapat tingkat yang lebih tinggi. Jangan di pinggiran sorga. Anda dapat tingkat yang lebih tinggi. Itu tujuan ujian. Tapi pinggiran pun kalau di sorga gak apa-apa, Bi. Pinggiran gak apa-apa, asal diujinya gak terlalu berat. Saya juga berkata pinggiran gak apa-apa. Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang disingkirkan walau sedikit sehingga tidak berada di tepi neraka, itu sudah beruntung. Dan jangan khawatir, ada hal atau Al-Quran berkata bahwa orang yang masuk surga itu walaupun di pinggiran sudah tidak mau cari pindah tempat lain lagi. Dia sudah puas. Saking nikmatnya surga walaupun hanya di pinggiran. Jadi kalau gitu kalau gitu nggak apa-apa, nggak diuji terlalu berat di dunia, Bi. Terserah. Ya oke, tidak apa-apa, tidak terlalu berat. Tapi jangan sampai Anda menggerutu karena ujian itu. Tidak apa-apa. Semua diuji. Abi mau tanya, Abi pernah nggak capek banget lagi capek-capeknya sumpek? Itu ada apa peristiwa yang Abi ingat? Dan Abi menggerutu nggak, harus jujur? Saya mungkin yang kenal baik saya dianugerahi Tuhan tidak ambisius. Jadi saya tidak banyak mengeluh. Tetapi ya memang dalam hidup pasti ada kekhawatiran, ada kekeluhan. Saya kira waktu jadi mahasiswa, terutama waktu menghadapi ujian. Relate nih, banyak dede-dede mahasiswa. Abi waktu mahasiswa berat, Abi rasa? Oh iya, berat karena... waktu Abi nyetrika roti itu karena gak ada makanan. Berat karena beasiswa hanya secukupnya. Kita diberi makanan, diberi roti, biasanya rotinya kita bawa pulang untuk sore-sore kalau lapar dan sebagainya. Roti ini karena sudah bisa beberapa hari itu sudah kering,
Sudah suka dimakan. Jadi apa yang saya lakukan? Disetrika rotinya biar jadi lembek baru kita makan. Kita ini. Itu Abi anggap masa susah atau Itu salah satu, hanya saja karena kami beramai-ramai itu tidak terasa terlalu berat. Kalau Anda resah sendirian itu berat. Sampaikan pada orang. Dan yang paling baik, sampaikan pada Tuhan. Keluhan Anda. Itu, jadikan Tuhan sahabat Anda. Berdialoglah dengan Tuhan. Kalau mau cerita yang lain, waktu ujian itu juga tidak bisa tidur itu. Terutama waktu ujian disertasi. Tapi selalu saja ada bantuan Tuhan. Saya merasa begitu. Saya dibantu. Kalau mau cerita, itu dosen penguji terkenal killer. Mengajukan pertanyaan pada saya jawab, dia kaget mendengar jawaban saya. Sampai berkata, istata'tal harab, kamu berhasil menyingkir dari jawaban. Pertanyaannya Abi masih ingat apa? Ini 50 tahun yang lalu dong, ya. Enggak sampai 40 sekian tahun yang lalu. Jadi oke deh, bernostalgia. Dia tanya pada saya, itu ada hadis yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad bersabda, saya telah menjadi nabi sedang waktu itu Adam masih dalam proses penciptaan antara roh dan jasad. Coba terangkan apa maksud hadis itu. Saya kaget, tidak pernah dengar ini. Maka saya jawab begini, itu di alam metafisika dan kita tidak bisa mengetahui alam metafisika. Kaget, itunya. Abi ngeles. Kaget pengujinya, baru dia berkata, istata'tal haram, kamu berhasil lari menghindar dari pertanyaan. Sejak itu saya jadi percaya diri. Oh bisa juga saya. Maka itu contoh pertolongan Allah. Itu contoh pertolongan Allah. Tidak jarang kita tidak pernah membayangkan sesuatu, tetapi dalam 2 tanda petik kita diilhami Tuhan jawaban. Itu di Al-Quran ada sewaktu terjadi diskusi antara Nabi Ibrahim dengan Namrud. Penguasa masanya yang tirani, yang ini. Nabi Ibrahim berkata, Tuhan yang saya sembah menghidupkan dan mematikan. Kata Namrud, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Panggil 2 orang yang di penjara. Yang satu bunuh dia. Yang satu lepaskan dia. Saya matikan dan saya hidupkan. Nabi Ibrahim tertegun. Tiba-tiba Nabi Ibrahim berkata begini. Menurut Al-Quran. Tuhan menerbitkan matahari dari sebelah timur. Coba kamu terbitkan matahari itu dari sebelah barat. Fabuhital ladzi kafar. Ilhami jawaban. Karena dekat pada Tuhan. Begitu juga kalau Anda dalam keresahan ini. Kalau tidak punya sahabat yang akrab, tidak usah cerita pada dia. Kenapa kalau belum tentu dia memberi nasihat Anda, nasihat yang benar. Ya. Kadang kita curhat, dia curhat balik, Wi. Ya, dia curhat balik. Ya toh. Sampaikan pada Tuhan. Sampaikan keluhan Anda pada Tuhan. Sama halnya dengan Nabi Yakub yang sedih, putranya Yusuf menghilang. Sampai anak-anaknya, keluarganya, kamu setiap hari begini, sampai kamu jadi pikun. Dia jawab apa? Saya hanya menyampaikan keluhan saya kepada Tuhan. Begitu. Jadi kalau ada kesedihan, ada kecapekan, upayakan. Ada satu lagi. Kalau Anda mengalami kesulitan, kecapekan, yakinlah bahwa ada tip-tip yang diberikan Tuhan. Yang pertama,
Apa yang Anda alami bisa lebih besar dari itu. Bisa enggak? Tabrakan, kaki patah. Bisa mati enggak? Bisa. Perlu syukur atau tidak itu? Ya kan? Bisa lebih besar dari itu. Yang kedua, apa yang Anda alami kalau Anda tenang menghadap kepada Tuhan, Dia akan memberikan Anda jalan keluar. Paling tidak, Dia akan mensyukuri Anda. Itu. Musibah bisa lebih besar, musibah yang dialami dan diterima dengan legowo, itu mendapat ganjaran dari Tuhan. Bahkan Tuhan berjanji, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama, bukan sesudah. Bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. 2 kali ulama berkata, 1 kesulitan ada 2 kemudahan. Tinggal Anda berusaha mencarinya. Jangan putus asa. Pasti dapat. Jadi spesifik Al-Quran memilih kata atau diksi bukan sesudah, tapi bersama kesulitan. Bersama. Di ayat lain memang ada sesudah. Tapi di sini bersama. Inna ma'a al-usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka apa? Fa'idha faraqta fansab. Kalau kamu sudah selesai dalam satu urusan, begitu selesai, cari urusan lain. Dan berpayah-payahlah untuk mendapatkan apa yang kamu harapkan. Jadi jangan waktu terus sedih, waktu terus putus asa, ini tidak. Tuhan memberi jalan keluar. Abi, kalau konteksnya kan kita kemudian disuruh bersabar, sabar kalau ada ujian. Itu sabar maknanya apa, Bi? Bagus, sabar. Sabar itu menahan gejolak nafsu, dengar baik-baik. Menahan gejolak nafsu untuk mencapai yang baik atau bahkan yang lebih baik. Kita ini, nafsu manusia itu tidak sabaran. Seperti anak kecil. Nafsu itu beda dengan setan. Nafsu itu kalau ada maunya tidak bisa diganti. Kalau setan ada maunya, dia mau Anda, dia goda Anda. Coba lakukan ini. Anda mau, dia pindah yang lain. Lakukan ini aja. Dia pindah. Kalau nafsu, apa yang dia mau cuma itu. Persis anak kecil. Harus dapat. Harus dapat. Kalau tidak, nangis. Tapi dia kayak anak kecil. Anda harus pandai-pandai menghadapi anak kecil. Gejolak nafsu ini selalu cenderung untuk melakukan hal-hal yang negatif. Maka perlu sabar menahan gejolak nafsu untuk memperoleh yang baik atau yang terbaik. Saya mau beri contoh, mahasiswa. S1 itu, Anda waktu di fakultas, waduh malas belajar. Nafsu, bilang gak usah, tidak, harus belajar. Mencapai S1. Sudah, bagus itu, S1 udah bagus tuh. Nafsu bilang, sudah cukup. Enggak, ada yang lebih bagus. Nafsu berkata tidak usah, menahan gejolak nafsu untuk mencapai yang lebih baik. Dapat S2, sampai S2, sudah bagus. Tahan gejolak nafsu. Lanjutkan sampai S3. Sudah S3. Tahan gejolak nafsu sampai jadi profesor. Tahan gejolak. Begitu, itu nafsu begitu. Ya toh? Jadi sabar menahan gejolak. Jangan baru sedikit. Waduh, ini biaya kurang. Ini lagi capek. Tidak usahlah belajar ini. Itu nafsu yang mengajak Anda untuk itu. Tahan gejolak nafsu untuk mencapai yang baik, bahkan yang terbaik. Itu makna sabar. Itu makna sabar. Abi, di Al-Quran disebutkan akan ada kabar gembira bagi mereka-mereka yang sabar dalam ujian. Kabar gembiranya apa, Abiku? Kabar gembiranya adalah suatu ketika kamu akan mencapai apa yang kamu harapkan. Itu pasti. Tuhan
Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan menyempurnakan ganjaran bagi orang-orang yang bersabar. Sempurna. Syaratnya sabar. Sabar ada gandengannya, syukur. Sabar dan syukur. Syukur menggunakan nikmat yang Anda miliki sesuai dengan tujuan penciptaannya. Gunakan itu. Saya kemarin di mana? Beri contoh di TV. Saya diberi pici. Pici ini buat apa toh? Buat ditaruh di kepala. Saya gunakan pici untuk gosok sepatu, bagus enggak? Enggak, itu bukan tujuan penciptanya. Gunakan itu. Anda diciptakan Tuhan untuk apa? Upayakan untuk mewujudkan tujuan penciptaan Anda menjadi khalifah di bumi ini. Mengantar semua ciptaan Tuhan menuju tujuan ciptaannya. Anda dijadikan mahasiswa buat apa? Anda dijadikan dosen buat apa? Anda dijadikan ibu buat apa? Anda dijadikan ayah buat apa? Lihat apa tujuannya. Hidup manusia, sabar dan syukur. Dan sabar itu tidak hanya dibutuhkan waktu Anda susah, tapi juga waktu Anda senang, butuh sabar. Kaya raya, bisa beli segala sesuatu, dorongan nafsu, beli ini, beli itu, beli. Perlu sabar enggak? Sabar. Jangan semua yang Anda diinginkan oleh nafsu Anda penuhi. Tekan gejolak nafsu demi mencapai yang terbaik. Itu makna sabar. Jadi keresahan yang ada, kita sabar. Tapi kita gunakan potensi kita untuk mencapai apa yang terbaik. Abiku, kan ada juga ayat Al-Quran yang menyebut bahwa Allah tidak akan membebani manusia kecuali dengan kesanggupannya. Berarti sesungguhnya ujian yang kita hadapi itu sudah ditakar oleh Allah. Ini pasti bisa gitu. Betul. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Wala tasma'unna minal ladhina utul kitab adan katsira. Fa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmi. Kamu pasti akan diuji. Menyangkut harta benda kamu. Menyangkut diri kamu. Kamu pasti akan mendengar dari musuh-musuh Islam. Cemoohan terhadap kamu. Kamu harus sabar, tabah. Itu adalah sesuatu yang amat diperlukan oleh seseorang. Tapi yakinlah bahwa Tuhan tidak akan membebani kamu dengan beban yang melebihi kemampuan kamu. Anda lapar, butuh makan, bagus. Kalau tidak dapat makan, Tuhan masih menciptakan dalam diri Anda lemak untuk bertahan hidup. Lemak habis, masih ada daging. Anda perlu makan, ada daun Anda bisa makan. Tuhan tidak membebani seseorang melebihi kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ujian yang Anda hadapi, beban yang Anda pikul, keresahan yang Anda alami, itu Anda bisa tanggulangi, bisa. Tuhan tidak membebani seseorang lebih dari kemampuannya. Tuhan tidak mengujinya lebih dari kemampuannya. Nah, hanya godaan nafsu, godaan setan. Nah, jauhkanlah itu. Bagaimana menjauhkannya? Cari teman yang baik, baca bacaan yang baik, hidup di lingkungan yang baik. Tuhan, satu hal lagi, kalau kita bicara capek, resah dan sebagainya. Lupa itu, lupa. Nah, Tuhan kasih Anda lupa. Mari kita lihat. Hari ini kesayangan saya hilang. Berapa hari Anda teringat itu? Seminggu? 10 hari? 20 hari? Setelah itu lupa. Hari ini kehilangan jabatan. Sedih. Jangan terlalu sedih. Coba lihat itu, ada orang lain. Tidak ada jabatannya. Dia masih tertawa dan sebagainya. Anda salah. Terlalu menghargai jabatan Anda. Anda punya kemampuan. Itu orang lain bisa kok hidup. Anda tidak mendapatkan apa yang Anda harapkan dari kekayaan.
Lihat itu yang di bawah Anda. Gajinya pas-pasan. Dia masih tertawa. Dia masih hebat. Semua bisa. Jadi salah satu penyebabnya adalah diri Anda. Ya kan begitu? Begitu kan? Kita syukur. Oh, alhamdulillah saya dapat ini. Karena itu pesannya dalam soal dunia, lihat yang di bawah Anda. Dalam soal agama, lihat yang di atas Anda. Dunia, itu ya alhamdulillah, masih bagus. Saya kemarin nonton dengan cucu film seorang perempuan menggendong satu anaknya yang kecil. Satu lagi berjalan ke sana mencari ikan, setengah mati cari ikan. Dapat ikan di laut, dia pergi jual. Bahagianya dia waktu ikan-ikannya itu laku. Alangkah banyaknya orang yang kaya raya, yang tidak puas, yang resah sehingga korupsi. Ya kan? Jadi hidup ini ujian. Hidup ini pasti ada keresahan. Tidak mungkin tidak ada. Itu yang saya katakan. Tidak ada yang bahagia terus menerus. Jangan resah. Keresahan kalau muncul, kembalikan pada Tuhan. Cari apa sebabnya. Boleh jadi penyebabnya pada diri Anda. Boleh jadi penyebabnya karena Tuhan mau menguji Anda, meningkatkan derajat Anda. Banyak sebab. Itu sebabnya kita disuruh introspeksi. Itu sebabnya kita disuruh bertaubat dan sebagainya. Oke, Abiku. Nana akan buka kesempatan buat teman-teman bertanya ke Abi. Kita juga sudah menyiapkan ada hadiah nanti untuk beberapa penanya, tapi insya Allah masih ada waktu sampai kita menjelang berbuka untuk diskusi sama Abi, tapi sekarang tanya jawab. Oke. Kita bagi dari kanan dan kiri ya, Bi. Kita mulai dari yang sebelah kiri dulu. Boleh yang itu, yang di ujung? Silakan, yang berbaju putih, ya. Cek, oke. Ya, perkenalkan, saya Irfan dari Bekasi, mau nanya ke Abi khususnya. Tadi dijelaskan bahwasannya ketika kita mendapatkan ujian, kita harus senantiasa untuk bersabar tentunya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara untuk kita bisa membedakan mana yang sebenarnya itu ujian atau ini adalah tanda dari Allah untuk kita menghindari hal tersebut. Kayak misalkan contoh dalam usaha, kita mendapatkan ujian dalam dunia usaha, terus apakah ini adalah tanda dari Allah untuk kita meninggalkan usaha tersebut atau memang kita harus terus berikhtiar gitu di usaha tersebut? Begini itu aja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Irfan, Abiku. Ya, lakukan introspeksi. Cari, ada enggak salah saya ya? Cari terus. Kalau Anda tidak dapatkan, bersyukurlah bahwa Tuhan ingat Anda dan akan memberikan Anda kedudukan yang tinggi. Tapi setelah introspeksi, setelah Anda cari apa sebabnya. Kalau tidak ada sebabnya, saya selama ini baik dengan Tuhan, saya laksanakan kewajiban saya. Selama ini saya baik dengan sesama manusia. Selama ini saya jalankan tugas-tugas saya dengan baik. Ini kok terjadi? Oh, Tuhan menguji Anda. Dia ingin meningkatkan derajat Anda. Karena itu semakin taat seseorang, semakin berat ujian yang dihadapinya. Ujian yang paling berat itu dialami oleh nabi-nabi. Karena tingkatnya pertanyaan yang berat itu tidak diajukan kepada anak SD atau SMP. Boleh jadi semakin berat, semakin tinggi kedudukan seseorang itu. Jadi syaratnya introspeksi. Kalau mendapatkan sesuatu yang ini salah, perbaiki diri, mohon ampun pada Tuhan. Oke. Saya ke teman-teman yang perempuan. Boleh itu yang paling belakang, baju merah, kerudung merah. Ya, silakan ada itu. Aku mau yang paling belakang banget tuh.
Yes. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Abi, nama saya Nihla Tuzahra dari Makassar. Nihla, kayak adek Nihla. Ya, izin Abi Kurais, alhamdulillah saya baru saja menikah, baru 1 bulan. Nah, lalu rasanya ini saat yang tepat untuk bertanya sama Abi dan juga Kakak Najwa. Sebenarnya bagaimana sih nasihatnya untuk kami yang baru menjalani kehidupan rumah tangga? Bagaimana agar rumah tangga kami itu insya Allah tidak pernah capek? Ya, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih Abi, terima kasih Kak Najwa. Ini suaminya datang juga? Iya, alhamdulillah ada. Yang mana berdiri dong suaminya Nihla? Cie, pengantin baru. Oh ini, siapa nama masnya siapa? Namanya Andi Alwi. Andi Alwi sama Iya. Nihla, baru sebulan ya? Iya, Kakak. Selamat ya. Iya. Ya Allah, senang ya. Terima kasih. Nihla tuh nama adikku yang paling kecil ya, Abiku. Nihla. Artinya Nihla kalau nggak salah Abi, sumber rezeki. Ya Bi ya, sumber rezeki. Mudah-mudahan bisa jadi rezeki buat Andi Alwi. Apa nasihatnya Abiku pengantin baru, tahu? Yang pertama dulu, yang harus disadari oleh semua orang. Tidak ada manusia yang sempurna. Kalau Anda mau mencari suami sempurna, tidak ada di dunia. Mau mencari istri yang sempurna, tidak ada di dunia. Itu di akhirat. Bahkan, saya tidak tahu waktu Anda menikah ini dilaksanakan atau tidak. Tapi Nabi mengajarkan begini. Sentuhan pertama dari suami terhadap istri, itu hendaknya berdoa, doanya begini. Saya tidak mau, saya ingin kita pahami doa itu. Doanya begini, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan. Lihat, dari keburukan yang melekat pada dirinya atau keburukan akibat pengaruh orang lain terhadapnya. Sejak dini, sejak pertemuan pertama, Anda sudah harus sadar bahwa dia tidak sempurna. Ada keburukan dari bawaannya. Ada keburukan dari pengaruh orang lain sehingga dia menjadi buruk. Anda memohon perlindungan Allah dari hal tersebut. Demikian ucap suami terhadap istrinya. Jadi tidak ada yang sempurna. Tidak ada suami istri yang tidak cekcok. Tetapi ada tuntunan-tuntunan agama supaya cekcok itu tidak berkelanjutan. Sama, saya biasa beri contoh, sama dengan orang, saya dulu waktu muda suka main bola, suka main volley. Kalau lagi situasi lagi gawat, itu kita punya pelatih minta time out. Ya kan? Kita berhenti dulu. Apa gunanya time out? Ambil nafas, berbicara tentang ini. Nah begitu, kalau lagi bertengkar, jangan lanjutkan pertandingan. Ini time out, sabar dulu. Kita istirahat dulu, masing-masing berpikir untuk itu. Tapi jangan duga tidak pernah cekcok. Kalau sekarang masih bulan madu, sebentar lagi bulan bawang. Ada air mata. Baru ketahuan kebaikan dan kekurangannya. Anda sudah menangis. Nah, harus diperjuangkan, dicari titik temu. Itu semakin cepat titik temu itu datang, semakin bahagia seseorang. Tapi kalau tidak menemukan titik temu, ambruk. Itu nasihat dari Abi. Itu nasihat. Yang baru saja merayakan 50 tahun pernikahan dengan Mama. Baru golden anniversary loh. Coba Mama disorot dulu berjilbab hijau, cie Mama. Ada nanti pasti kita. Kenapa Pak? Aku mau tungguin biar Mama kelihatan di TV. Mami, tolong dong kameramen. Mamiku disorot dong, Umi Fatmawati. Oh, enggak. Nah, itu dia. Baru 50 tahun pernikahan dengan Abi. Kemarin dirayakan, alhamdulillah. Oke. Tapi terasa baru kemarin. Cie. Apa kita ganti topik ya teman-teman?
Oke, aku mau ke yang sebelah sini. Yang laki-laki, boleh deh ini yang berpeci, semuanya berpeci ya, yang berbaju putih. Yang berbaju putih silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan, nama saya Kahar Muzakkar dari Sengkang, Sulawesi Selatan. Dari Sengkang, Bi. Namanya udah jelas, nggak perlu disebutkan asalnya. Silakan. Jadi sebelumnya izin bertanya, Abi. Sebelumnya pada malam keempat Ramadan itu saya pernah ke rumah Abi. Imam di rumah Abi, Imam Tarwih. Jadi sebelum imam itu Abi bilang ke kami, bacaannya nggak usah panjang-panjang karena ada anak-anak. Jadi di situ Abi secara tidak langsung mengajarkan kami bahwa Islam itu mudah dan Allah itu mempermudah syariatnya. Jadi pertanyaan saya itu, ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Jadi di ayat ini Allah memerintahkan kita untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Tapi di sisi lain ada ayat yang mengatakan bahwa fattaqullaha mastata'tum. Takutlah kepada Allah tetapi sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi kalau kita ingin melihat secara tekstual, maka ada kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain. Jadi mohon penjelasannya mengenai konteks dari dua ayat ini. Kenapa ada kontradiksi terhadap dua ayat ini? Sekian, Nabi. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Bisa bermacam-macam penafsiran. Ya toh? Mau penafsiran yang paling sulit. Bertakwa kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Anda harus selalu ingat, tidak boleh sesaat pun lupa. Anda harus selalu taat, sesaat pun tidak boleh durhaka. Anda selalu harus bersyukur, tidak satu pun nikmatnya yang Anda ingkari. Sebenar-benarnya takwa itu. Tidak mungkin. Sahabat Nabi Ibnu Mas'ud memahaminya begitu. Turun ayat yang menjelaskan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kamu bertakwa. Selama sesuai kemampuan kamu, maka itulah setakwa yang sebenar-benarnya dalam ukuran kamu. Kita semua dikasih. Kita ambil contoh puasa. Orang tua yang sudah tidak mampu puasa, boleh tidak puasa? Boleh ya. Sebenar-benarnya takwa atau tidak itu? Itu sebenar-benarnya takwa buat dia. Buat Anda sebenar-benarnya takwa harus Anda puasa. Ya kan? Jadi jangan pertentangkan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah sesuai kemampuan kamu adalah penafsiran, penjelasan dari sebenar-benarnya takwa itu. Jelas? Alhamdulillah. Oke. Saya akan lempar lagi sebelah sini. Ya, yang di pinggir. Silahkan, ada itu yang paling dekat dengan, ya, yang berkacamata. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi, Waalaikumsalam warahmatullahi. saya dengan Dewi mau tanya. Jadi Abi tadi kan memberikan wejangan bahwa kalau kita diuji atau mendapatkan masalah, sebaiknya curhatkan kepada Allah. Nah, Ya. permasalahannya adalah ketika sudah curhat kepada Allah, sudah nangis-nangis, mungkin dalam beberapa waktu kita dapat ketenangan, tapi berlanjut hari keesokannya masih keingat atau mungkin masih terasa, jadi nangis terus kayak masih nggak mendapatkan ketenangan lagi. Nah, mungkin boleh pencerahan dari Abi bagaimana kiranya ketika kita sudah curhat kepada Allah, disitulah kita titik tenang yang mungkin nggak lagi harus kayak berat mengalami hari-hari seperti itu, kurang lebih. Terima kasih. Terima kasih. Gimana, Be? Udah curhat, udah nangis, udah mengadu, belum tenang juga? Ya itu masih kurang curhatnya namanya. Curhat terus. Gitu. Gak apa-apa, nangis terus, curhat terus setiap malam gak apa-apa? Tidak ada masalah. Nanti pada akhirnya akan Anda lupa. Akan Anda dapatkan sesuatu yang, jadi jangan beranggapan bahwa begitu minta dapat.
Itu kan kesulitannya di situ. Boleh jadi ketika itu Anda diuji. Oh, ini orang tulus enggak ini. Jadi terus. Dan saya yakin kalau Anda memang benar-benar dekat pada Tuhan, pasti Dia akan bantu Anda. Pasti. Itu masih kurang curhatnya. Masih kurang kesabarannya. Perlu sabar. Itu ada Sayyidina Ali berkata, ditanya, apakah ada batas sabar? Beliau berjawab, saya akan sabar sampai sabar tidak sabar menghadapi saya. Nah, sabar sampai sabar tidak sabar menghadapi saya. Iya kan? Ini jadi artinya belum sampai batas sabar itu. Dan jangan berharap langsung dapat ya, Bi? Iya, jangan berharap langsung. Boleh jadi ketika itu Anda diuji, ini benar atau tidak ini. Jadi harus terus. Iya. Oke, baik. Saya lempar ke yang sebelah sini. Ada yang di belakang? Oh, itu yang laki-laki berbaju hitam, silakan. Yang berkacamata, ya, yang nengok ke belakang, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Abi, nama saya Rangga dari Tuban, Jawa Timur. Siapa, Rangga? Iya. Oke, Cinta nggak ikut nggak? Lagi ikut. Oh, ikut juga Cintanya, oke. Mau bertanya Abi, nah semisal kita ingin membaca doa dalam bahasa Arab. Misalnya doa setelah sholat sunnah atau doa-doa yang lain, tapi dalam bacaan Al-Qur'annya itu masih belum fasih. Itu sebaiknya bagaimana Abi? Kan tajwid dan makhorijul huruf itu ya yang kita baca itu mempengaruhi arti dan maknanya. Nah itu sebaiknya apakah tetap dalam bahasa Arab atau memakai bahasa Indonesia saja? Terima kasih. Kalau berdoa dalam bahasa Arab, tapi kemudian tajwidnya belum lancar, belum bagus, itu sebaiknya apa kita ganti bahasa Indonesia aja atau tetap diutamakan dengan bahasa Arab, Abiko? Doa tidak syarat dengan bahasa Arab. Dengan bahasa hati Anda, dengan bahasa daerah. Yang penting Anda mencurahkan perhatian dan ketulusan Anda kepada Allah. Tidak harus. Memang kalau bisa berbahasa Arab, lantas ingin membaca doa-doa yang diajarkan Nabi, itu sebaiknya demikian. Tapi itu bukan syarat. Bukan syarat. Kita tanpa berucap pun, saya mau kasih contoh. Saya sering, pengalaman saya dapatkan dari guru saya. Sering ada orang minta, tolong didoakan. Sering ada ibu tunjuk anak gadisnya, tolong doakan dapat jodoh. Ya kan? Saya tidak berucap doa, saya hanya menunjuk ke atas, Tuhan, yang ini. Selesai. Tuhan tahu enggak maksud saya tuh? Ya Allah, yang ini minta supaya dijodohkan. Itu sudah doa namanya. Jadi jangan persulit persoalan. Doa harus sesuai tajwid, harus bahasa Arab. Bahasa apapun Tuhan mengerti. Bahkan bahasa isyarat pun Tuhan mengerti. Memang kalau lantas mau prosedur dan sebagainya, itu ada diajarkan oleh ulama-ulama kita. Tapi itu tidak wajib. Kalau mau yang diajarkan itu, mulailah dengan mengucapkan Alhamdulillah, baca salawat, mohon mohon apa yang dimintakan, mintakan juga kepada selain Anda, kemudian tutup dengan Alhamdulillah lagi. Itu urutannya. Tapi tidak harus begitu. Bisa. Tapi Bi katanya semakin detail doa semakin bagus. Itu kan ada yang mau minta jodoh detail Bi, yang begini. Silahkan mau detail, silahkan. Tetapi kalau mau serahkan pada Tuhan, secara ya Allah pilihkan saya yang terbaik. Nah, jadi boleh jadi apa yang baik buat Anda terbaik, belum tentu terbaik di sisi Tuhan. Nah, pilihkan saya yang terbaik. Itu bisa. Jadi doa itu penyampaian kebutuhan kepada Tuhan agar supaya dipenuhi kebutuhan itu. Itu doa.
Oke, masih ada waktu sedikit sebelum kita nanti akan berdoa sama-sama karena Abi selalu bilang doa menjelang berbuka puasa itu insya Allah saat-saat yang makbul. Jadi nanti kita doa sama-sama ya teman-teman menjelang berbuka. Masih ada waktu sedikit untuk bertanya. Aduh aku paling bingung nih, suka galau nih kalau milih, banyak banget ya Allah. Oke, itu yang dada-dada deh karena pakai ini. Silakan Adek ya. Banyak supporternya nunjuk-nunjuk suruh dia yang jawab nanya. Silakan Adek. Oh itu ya. Boleh dibantu mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Dila. Abi mau nanya, kalau kadang tuh hidup saya lagi ngerasa capek banget, lagi berat banget buat dijalanin. Saya ngerasa Allah tuh nggak ada di samping saya. Saya ngerasa saya selalu sendirian. Itu gimana caranya buat ngeyakinin kalau saya tuh nggak sendirian? Kalau Allah tuh ada buat nemenin saya. Terima kasih. Makasih Dila. Kadang kalau lagi capek, lagi berasa berat, itu tidak merasa Allah ada di dekat kita, Bi. Malah merasanya Allah jauh. Gimana caranya kalau lagi capek itu yakin bahwa Allah selalu ada dekat kita ya, Bi? Atau memang nggak dekat, emang jauh ya, Bi? Bagaimana ya? Sulit dijawab pertanyaannya ini karena ini boleh jadi bisa berbeda antara satu orang dengan yang lain. Kalau tanya satu orang, saya begitu susah. Saya terus kembali pada Tuhan, saya merasa dekat pada Dia. Kalau ini sudah susah, masih merasa Tuhan tidak dekat pada Dia. Itu berarti atau itu bisa memberikan kesan bahwa selama ini dia tidak berusaha dekat pada Tuhan. Orang yang kesulitan, kalau dia dekat pada sesuatu, dia pasti lari kepadanya. Lihat anak kecil. Kalau takut, dia lari kepada ayahnya. Dia lari kepada ibunya. Seorang dewasa yang takut, resah, kepada siapa dia lari? Jangan lari pada manusia. Lari pada Tuhan. Nah, kalau Anda resah, lantas tidak merasa Tuhan dekat pada Anda, itu ada yang salah. Berusahalah dekat pada Tuhan. Kalau jangan tidak sholat. Sholat itu mengingatkan Anda pada Tuhan. Sehingga begitu ada keresahan, begitu ada kesulitan, Anda menuju pada Dia. Saya kira itu ya. Jadi kita perlu introspeksi kalau memang merasa bahwa. Tapi cara paling mudah dalam tanda kutip untuk dekat dengan Allah ya dengan sholat ya. Sholat. Jadi kalau tidak merasa dekat, perbanyak sholat. Perbanyak sholat. Di dalam hadis ada dikatakan. Sedekat-dekat seseorang kepada Tuhan itu adalah pada saat dia sujud. Itu paling dekat kepada Tuhan. Karena Anda menyerahkan diri kepadanya dan sebagainya. Ya, jadi itu sholat itu. Nabi kalau ada terjadi padanya suatu keresahan, kesulitan, dia sholat. Jadi sholat itu yang mengingatkan kita pada Tuhan. Oke, gitu ya Dil. Jadi sholatnya diperbanyak insya Allah merasakan kehadiran Allah di dekat pasti kita. Anda merasakan. Pasti. Oke, saya lempar lagi ke sini. Oke, boleh yang ini silakan yang berbaju putih yang pakai. Silakan Adek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Abi sama Mbak Nana sudah memberikan waktu saya untuk bertanya di akhir sesi ini. Kok kayaknya susah banget hidupmu deh, ya Allah dimulai dengan mau curhat, ke depan curhat langsung sama Abi, ayo ke depan, siapa namanya Adek? Wahyu Setiawan Abi. Siapa Wahyu? Sini yuk, ke depan yuk, ke depan yuk. Apa dia bilang? Nggak tahu, belum mulai nanya udah gitu Bi. Jadi kayaknya harus bertatap dengan mata Najwa dan peci Quraisy. Ayo silakan. Sini yuk deket Abi yuk, mau salam sama Abi dulu boleh yuk. Langsung sama Abi. Kamu jangan nangis, aku jadi terharu juga ya Allah. Apa? Ngadep sana biar masuk TV yuk. Apa yuk? Kamu kayak terharu banget, kenapa? Ya saya lagi menghadap fase di mana saya rasa kayak hopeless gitu, Mbak Nana. Hopeless, Bi? Karena salah satunya itu tentang perkuliahan saya itu tentang skripsi dan kehidupan saya juga sebelumnya. Yang dirindukan orang tua saya dulu ketika pesantren, ketika
saya dulu pesantren sama setelah pesantren berbeda gitu Nana. Dan sebenarnya sini saya langsung ingin bertanya saja gitu tanpa curhat berlama-lama. Nggak apa-apa ya curhat, sampai maghrib kita curhat ya. Duh, bentar Nana. Iya, aku mau nawarin air tapi belum buka, yuk nggak bisa nawarin air. Gimana jadi kamu masalah skripsi atau apa masalahnya yuk? Iya salah satunya skripsi karena saya, di tahun-tahun sebelumnya saya mengalami gejolak ekonomi. Bahkan sampai warteg orang tua saya dijual gitu Mbak Nana. Sampai di titik dimana saya bingung antara melanjutkan kuliah atau bantu orang tua. Itu pertama, dan kedua saya ingin meminta tips dari Abi gimana cara saya agar meribut gitu, merestart diri saya agar saya seperti dulu pesantren dan bisa istiqomah ke depannya gitu Bi. Kamu merasa di pesantren jauh lebih istiqomah? Jauh lebih tenang, jauh lebih adem dan jauh lebih terarah. Sedangkan ketika di luar pesantren saya sudah kayak istilah kapal tuh sudah terombang-ambing ke kanan ke kiri gitu Bi. Dan saya tidak ada punya tujuan hidup lah istilahnya gitu. Gimana cara agar kita kembali ke on track lagi dan bisa bermanfaat terutama kepada diri saya sendiri, ke orang tua dan sekitarnya gitu Bi. Oke yuk. Semangat katanya semangat. Gimana Bi? Dan terima kasih Mbak Nana, saya nggak nyangka doa dari rumah gitu sampai sini ternyata dipanggil sama Abi dan Mbak Nana. Kamu emang berdoa apa di rumah yuk? Saya dari awal niat kesini, sebelumnya udah niat dari pagi, cuma karena kelelahan jaga warteg, jadi ketiduran dan baru sempat tadi kesini jam 4:30. Dimana wartegnya yuk? Aku promosiin yuk. Di mana wartegnya yuk? Di Mangga 2 Mbak Nana. Mangga 2? Di Bangkalan Jakarta. Di mana, sebelah mana persisnya, pengkolan mana? Dekat Honda Jakarta Center. Oke. Kalau Mbak Nana berkenan, nanti saya akan bisa share langsung. Aduh seneng ya. Oh jadi kamu sehari-hari bantu jaga warteg orang tua? Bantu jaga warteg orang tua dan nenek juga setiap hari pasar sampai layanin sahur juga gitu. Oke. Gimana bisa supaya istiqomah? Dulu waktu Wahyu di pesantren kayaknya hidup lebih terarah. Sekarang harus jaga warteg, bantu beban orang tua, skripsi belum selesai. Gimana ya Bi? Saya tidak bisa memberi Anda pilihan. Saya hanya bisa berkata bahwa berkorban untuk orang tua itu dari anak wajar. Sebagaimana berkorbannya ayah atau ibu kepada anak itu juga wajar. Nah, kita tinggal lihat, Anda tinggal pertimbangkan bagaimana sebaiknya ini. Kalau memang ayah, ibu, apalagi kalau ibu mengharapkan Anda berada bersama dia, maka saya kira Anda ketika itu berkorban untuk ibu dan itu jauh lebih baik daripada Anda meninggalkan ibu. Betapapun kesempatan masih ada, ya usia yang lebih lama itu bisa lebih cepat kembali. Jadi kalau seandainya usia ibu tidak panjang, Anda masih bisa untuk belajar dan sebagainya. Walaupun dalam saat yang sama, belajar itu tidak harus di pesantren. Anda sambil jaga warteg bisa membaca, bisa menulis, bisa mendengar dan lain-lain sebagainya. Bi, gimana kegalauan yang dirasakan supaya bisa lurus istiqomah terus, apa yang harus dilakukan Bi? Mungkin hal-hal sederhana yang bisa dilakukan untuk kita terus mengingat Allah Bi, supaya Wahyu juga nggak galau. Iya, saya kira itu ada ungkapan doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Begitu Anda mendapatkan kesulitan, berdoalah. Tuhan berjanji, berdoalah, saya pasti mengabulkan doa kamu kalau kamu berdoa. Karena ada orang berdoa tapi tidak dinilai Tuhan berdoa. Kalau kamu tulus berdoa, meminta dengan sesungguhnya, pasti Tuhan kabulkan. Tuhan kabulkan dengan memberi yang terbaik. Belum tentu apa yang Anda minta itu yang terbaik. Tuhan berikan Anda yang terbaik. Yakin itu. Berdoa. Iya. Berdoa itu senjatanya orang mukmin. Iya. Jadi berdoalah. Iya. Ud'uni astajib lakum. Itu dalam konteks uraian tentang puasa, Allah berfirman, berdoalah kepadaku,
saya pasti mengabulkan permintaanmu kalau kamu berdoa. Nah, itu kenapa dia katakan kalau kamu berdoa? Karena ada yang berdoa tapi dia tidak berdoa. Doa dengan tulus, doa dengan yakin bahwa Tuhan akan kabulkan walaupun belum sekarang, tapi pasti dikabulkan. Dan pengabulan itu walaupun tidak sama dengan apa yang diminta, tetapi akan diberikan yang lebih baik. Itu yakinlah, yakin. Oke, gitu ya yuk. Terakhir ketemu Mbak Nana, kalau nggak salah di book signing Mata Najwa. Ya ampun, aku terharu. Kamu datang book signingku dulu. Udah lama loh itu. Ya tahun 2020 bulan Maret, 2 hari sebelum Corona, masih ingat banget itu tanggalnya. Ternyata berkesan banget. Makasih ya yuk, sehat-sehat ya. Salam buat Simbah, salam buat Ibu, Bapak. Baik. Iya. Hati-hati jalannya. Oke. Itu kayaknya pas banget untuk menutup Abi. Karena kan tadi Abi bilang berdoalah pasti akan dikabulkan. Pasti. Kalau gitu kita tutup dengan berdoa sama-sama yuk. Abiku minta doa sama-sama Bi. Ini menjelang detik-detik berbuka. Katanya paling makbul doa orang berpuasa. Menjelang berbuka yuk. Bismillahirrahmanirrahim Abiku. Iya, saya akan berdoa, doa yang diajarkan Nabi, singkat, tapi saya rasa sudah mencakup segala macam keresahan yang kita mohonkan untuk disingkirkan. Doa yang singkat itu, yang diajarkan Nabi itu berbunyi begini, sebentar saya jelaskan. Allahumma inni... Kalau kita rame-rame, Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal. Minal ajri wal kasal. Wa na'udzubika minal jubni wal bukhul. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhul. Wa na'udzubika min ajal. Ya Allah, kami bermohon kepadamu perlindungan dari keresahan dan kesedihan. Amin. Kami bermohon kepadamu perlindungan dari rasa takut dan kekikiran. Amin. Kami bermohon kepadamu ketersingkiran dari lilitan hutang. Amin. Kami bermohon kepadamu ketersingkiran dari penindasan para penindas. Amin, amin. Itu doa Nabi. Amin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya, ada satu lagi yang saya lupa. Dari ketidakmampuan dan kemalasan. Jadi ada 4. Keresahan dan kesedihan. Amin. Ketidakmampuan dan kemalasan. Amin. Al-jubni wal bukhul. Takut dan kikir. Amin. Dan lilitan hutang serta penindasan para penindas. Ada lagi yang Anda resahkan selain dari itu? Tidak ada. Semua sudah tercakup di situ. Mohonlah itu, insya Allah Allah kabulkan. Insya Allah akan tersingkir segala capek-capek, keresahan dan sebagainya. Bukan hanya keresahan, kesedihan, malas, lilitan hutang dan lain-lain sebagainya. Itu doa Nabi yang mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan unek-unek dan keresahan manusia. Amin. Amin. Amin ya Rabbal. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman sudah menyaksikan Syihab-Syihab di Pesantren Kilat. Selamat berbuka puasa untuk semuanya. Kayak gitu.